Oke YouTube, kembali lagi di channel Super Medianet. Kali ini kita akan membahas yaitu PTP dan PTMP pada jaringan RT/RW-NET. Apa itu PTP? Yaitu point to point, kemudian PTMP point to multi point. Dan di sini saya akan membahas yaitu PTP dan PTMP dari UBNT atau Ubiquiti. Simak saja video saya sampai habis, tapi sebelum kalian menonton video saya, kalian harus tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kita bisa berbagi informasi seputar internet. Oke YouTube, terima kasih telah mengklik tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya. Sebagai gantinya saya akan memberikan pengetahuan Anda apa itu PTP dan apa itu PTMP. PTP yaitu point to point, kemudian PTMP point to multi point. Kita akan membahas kelebihan dan kekurangannya. Oke, kita langsung saja masuk ke intinya, yaitu yang pertama PTP. Kalian jika pengusaha RT/RW-NET, usahakan kalian selalu membuka link.ui.com. Ini memang tidak 100% akurat, bisa dikatakan 75% akurat, 25%-nya tidak. Tetapi kalau kalian tinggal di dataran yang rendah atau dataran yang cukup datar, tepat sekali memakai link.ui.com ini. Biasanya pihak RT/RW-NET itu membuat RT/RW-NET-nya layanan jaringan mereka memakai UBNT ataupun Mikrotik. Oke, yang pertama kalian harus masuk ke Chrome, kemudian kalian tuliskan seperti ini, link.ui.com. Kemudian kalian bisa, misalkan di sini pusatnya ya, kalian add PTP. Kemudian stasiunnya kalian pindah di sini. Di sini bisa melihat jarak dan menghitung ketinggian tiang kita. Oke, kita bisa akan sedikit. Kita buka. Di sini sesuaikan dengan ukuran tiang triangle kalian atau tower triangle kalian atau pipa besi kalian bisa. Dalam UBNT, kalau PTP ini sangat direkomendasikan. Sangat-sangat direkomendasikan. Ini ya, kalau PTP itu hanya bisa satu poin dan satu stasiun. Jadi satu akses point konekkan ke satu stasiun. Nanti ada kok di settingan UI-nya itu, di settingan Ubiquiti-nya itu, setelah kalian masuk master user admin dari UI itu, kalian bisa setting ke PTP. Kemudian kelebihan PTP stabil, tapi kalau misalkan hujan deras di daerah saya, itu tetap saja sama aja. Ya nggak terlalu hilang banyak sih sinyalnya, paling turunnya misalkan pertamanya minus 69, kemudian turunnya ke minus 75. Kemudian masuk ke PTMP ya, yaitu point to multi point, atau bisa juga disebut satu akses point digunakan banyak klien. Nah, seperti itu ya.
Nah, di sini saya menggunakan satu akses point, satu AP digunakan untuk sekitar 5 stasiun ya. Oke, untuk UBNT ini 5 stasiun itu masih kuat. Tetapi kalau terlalu menjar atau terlalu jauh antara misalkan ini di sini, kemudian ini di sini, kemudian ini seperti ini ya. Nah, seperti ini. Lalu jaraknya terlalu jauh, tidak sektoral 100% itu, maka apa ya? Salah satu itu pasti ada yang kalah. Misalkan di sini trafiknya tinggi. Kemudian di sini trafiknya rendah. Sini tinggi. Yang akses point stasiun ini tinggi ya. Kemudian sini tinggi juga. Kemudian sini nih orangnya yang punya baru pulang ke kantor, kan belum digunakan sama sekali. Nah, setelah digunakan itu dia untuk bandwidth itu nggak dapat bagian bandwidth di sini. Itu kelemahannya PTMP ya, seperti itu ya. Jadi dia memprioritaskan yang mana yang trafik tinggi. Jadi yang trafik rendah ini kalah. Apalagi dia ini belum punyai trafik sebelumnya. Itu sangat sekali susah ya masuknya ya. Ini di tempat saya, mungkin berbeda di tempat kalian. Nah, jadi solusinya kemarin itu untuk PTMP ini saya hapuskan. Kemudian saya ganti PTP semua. Atau satu poin, satu stasiun. Latensinya alhamdulillah tidak tinggi. Kalau PTMP ini latensinya sangat tinggi. Gitu loh. Jadi kalian misalkan mau pakai PTMP, saya sarankan itu 2 akses point lah. Satu akses point, kemudian 2 stasiun. Itu maksud saya, keliru saya tadi ngomong. Kalau misalkan satu akses point kemudian digunakan sampai 6, 7, 8, 9, 10 memang sih bisa connect. Tetapi ya itu tadi, satu trafik tinggi, yang lainnya kalah. Ibaratnya itu kehabisan bandwidth lah. Apalagi kita belum dari Mikrotik, hubnya ke ISP langganan kalian. Kemudian belum lagi di switch table kalian itu yang manageable atau nggak manageable ya. Saya sarankan yang nggak manageable aja ya, unmanageable. Kemudian kalian kan baru masuk ke UBNT gitu kan, ke tiang tuh. Dari crossnya kabelan itu dari PoE ke UBNT ke atas itu, ke atas tower, paham kan maksud saya? Ke atas tower itu crashnya itu sudah sekitar minus sekitar 35 milisecond. Belum lagi untuk noise ya, noise di perjalanan antara sinyal ini tadi ya, dari akses point ke stasiun. Jadi latensinya itu kalau PTMP itu kemarin itu 900 ms, sangat mengecewakan. Lalu saya ganti ke PTP 40 ms. Karena di sini dari ISP saja sudah sampai 20 ms. Nggak bisa naik lagi. Paling bagus saya pernah dapat 20 ms dari ISP ya. Walaupun itu ISP-nya dedicated ya. Kalau ISP broadband bisa-bisa kalian 40 ms-an. Kalau dedicated agak lumayan, bisa 20 ms-an. Maklum, kita kan di daerah kecil. Jadi kesimpulannya untuk PTMP ini saya nggak menyarankan, karena saya sudah melakukan di lapangan lah. Sudah menjalani di lapangannya lama.
Untuk PTMP ini pertama saya tambah satu, kemudian tambah satu lagi, kemudian tambah satu, kemudian komplain, Mas, nge-lag, Mas, web lelet. Itu seperti itu ya. Jadi sebagian saya pakaikan fiber optik, sebagian saya pakaikan PTP. Nah, PTMP ini saya hapuskan. Jadi saya tidak merekomendasikan untuk PTMP, pakailah PTP walaupun mahal, tapi pelanggan puas. Untuk RT RW net yang ingin maju, utamakan layanan pelanggan ya. Layanan pelanggan nomor satu. Begitu kita cepat untuk layanan pelanggan, maka pelanggan itu semakin merasa dibanggakan. Oh, saya dihiraukan ya. Oh, lelet sedikit saya dihiraukan. Minimal kalian remote dari rumah. Kalau misalkan malam, kita remote dari rumah. Kalau siang kita langsung datang ke situ. Oke. Jangan lupa juga persiapkan mikrotik Android dan laptop satu untuk kalian setting di rumah pelanggan untuk pointingnya ya. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Jadi intinya saya tidak merekomendasikan PTMP UBNT. Saya hanya merekomendasikan untuk UBNT ini adalah point to point, biar latensinya nggak tinggi. Oke, terima kasih telah menonton Supermedia.net. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya agar kita bisa berbagi informasi seputar internet.